Terima kasih sudah selalu setia dengan South Channel Aida. Kami selalu datang untuk Anda, menyuguhkan berita budaya, sejarah dan sosial kemasyarakatan. Sebelum menonton, untuk kemajuan channel kita, kami berharap Anda untuk like dan subscribe dulu. Sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, dengan judul, PRRI Bukan Pemberontakan. Seorang tokoh Minangkabau, almarhum Dr. Safruddin Bahar pernah mengatakan dalam satu diskusi, sangat besar kerugian moral dan material untuk Sumbar. Dengan adanya pemberontakan PRRI, jatuh korban jiwa baik di tentara dan sipil, hancurnya infrastruktur negeri, rakyat dalam ketakutan. Akhirnya mereka melarikan diri keluar daerah, mengganti nama dengan nama yang non-Minangkabau. Orang Minang di kep pemberontak, disematkan gelar tukang tipu, tukang copet, tukang kawin dan lain-lain. Semua ini berlangsung sampai saat ini. Keuntungan positifnya, orang Minangkabau adalah etnis yang punya sikap mandiri dan susah dipengaruhi oleh apapun. Baik media, propaganda dan pembentukan opini. Ini sudah terbukti di 2 pemilu terakhir. Orang Minang menentukan pilihannya dengan hati nurani, tanpa terpengaruh apapun. Keuntungan lainnya, sikap orang Minangkabau yang anti ketidakadilan dan anti komunis. 2 hal inilah yang menyebabkan pecahnya pemberontakan PRRI. Waktu itu Bung Karno terlalu sibuk membangun di Jawa dan merevolusi total angkatan perang. Sementara pembangunan di daerah terabaikan. Terus kemesraan Bung Karno dengan PKI jelas-jelas sangat bertentangan dengan UUD dan Pancasila. Tapi untuk merengkuh PKI, Bung Karno membuat formula Nasakom. Tahun 1955 PKI sudah bisa ikut pemilu dan berhasil jadi peringkat 4 nasional. Dengan hasil ini PKI berhak duduk di parlemen. Dan tokoh-tokoh jadi menteri kabinet Soekarno. Seperti DN Aidit dan Yusuf Muda Dalam. Setelah PKI merasa kuat dan di atas angin, mereka mulai mencari masalah, dengan menyuruh Bung Karno membubarkan Partai Masyumi, PSI, Murba, dengan alasan terlibat pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Semua partai yang dibubarkan dianggap PKI sebagai musuh yang harus disingkirkan. Agar mereka bisa mendekatin Bung Karno. Dengan mendekatin Soekarno berarti Partai Komunis Indonesia sudah menggenggam kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. PKI hanya menunggu waktu akan berkuasa. Begitu takutnya pemerintah dengan PRRI. Pemberontakan ini langsung ditumpas dengan 3 matra angkatan. Berbeda dengan penumpasan pemberontakan sebelumnya, yang hanya memakai 1 angkatan darat saja. Jenderal Ahmad Yani yang baru selesai pendidikan di Amerika Serikat, langsung ditunjuk untuk memimpin operasi penumpasan PRRI. Orang Minangkabau di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Hussein, melakukan perlawanan karena himbauan mereka ke pemerintah tidak diindahkan. Walau perang ini tidak seimbang, karena perbedaan alutsista yang mencolok. Tapi orang Minangkabau tidak gentar. Walau akhirnya mereka harus mengakui kekuatan tentara pusat. Akhirnya Sumatera Barat seutuhnya dikuasai oleh tentara pusat. Sampai pemerintahan sipil pun di-drop dari Jawa. Saat inilah orang Sumatera Barat mendapat perlakuan yang sangat buruk. Baik dari segi moral, material, fisik dan semuanya. Begitulah orang Minang. Karakternya diam, tidak arogan. Tapi kalau mereka sudah terinjak harga dirinya, negara pun akan berpikir 2 kali untuk menghukumnya. Apalagi orang Minangkabau yang terkenal sebagai negosiator ulung, dan bisa bersosialisasi dengan bangsa manapun. Minangkabau memang selalu berbeda. Jadi kesimpulan dari hal positif pemberontakan PRRI adalah, orang Minang bukan memberontak, tapi mereka minta keadilan kepada Presiden. Agar ada pemerataan pembangunan antar pusat dan daerah. Terus PRRI minta Bung Karno meninjau ulang kedekatan beliau dengan PKI. Tapi masih banyak efek negatif dan positif yang timbul akibat PRRI. Yang lebih pentingnya,
Coba hubungkan dengan perkataan Ketua DPR Puan Maharani. Apa orang Minang anti Pancasila? Saya rasa orang Minang yang melawan dahulu. Kalau Pancasila mau diganti. Jadi jangan sekali-kali mengatakan orang Minangkabau anti Pancasila. Dan tidak Pancasilais. Karena jasa sebagian putra-putri Minangkabau Indonesia bisa merdeka. Camkan itu. Demikianlah uraian pendek tentang PRRI ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di acara lain dan di channel yang sama. Terima kasih.